Kim dan Kang tanpa basa-basi langsung menghajar Namhyuk beserta dengan para antek-anteknya di tempat tersebut. Kang menghadapi para bawahan Namhyuk, sementara Kim menghadapi Namhyuk yang mempunyai kemampuan bela diri Muay Thai sambil mengingat bagaimana gerakan tinju dari Songjun. 왜? 맞아보니까 아파? 일어나 이 새끼야. Melihat Kim yang nampak kewalahan dalam menghadapi Namhyuk, Kang pun bergantian menghadapi Namhyuk, sementara Kim bergantian menghadapi bawahan dari Namhyuk. Kim pun bergantian melawan Namhyuk setelah Kang juga sangat kewalahan dalam menghadapi Namhyuk. Kang lalu meminta Kim untuk merekam pengakuan Namhyuk selama ini telah menjadi seorang perundung di sekolahnya, serta meminta maaf atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Namhyuk. Tak lupa Kang mengingatkan Jungwon untuk juga memaafkan Namhyuk, namun dengan syarat bila dia benar-benar menerima perlakuan Namhyuk selama ini. Akan tetapi jika Jungwon merasa itu tidaklah cukup, Kang lalu menyuruh Jungwon untuk menendang atau menghajar Namhyuk agar perasaannya lebih tenang. Dia tidak perlu khawatir dengan bagaimana ke depannya karena video yang direkam oleh mereka berdua akan disebarkan sebagai pengingat jika pahlawan bertopeng merah akan selalu ada untuk membalas perlakuan dari para perundung-perundung di sekolah. 나이스! 그거야! 와! 이제 앞으로는 당당하게 맞서는 거야. 이런 놈들 무서워하지 말고. Setelah itu, mereka berdua membuka kaleng bir bersama-sama sebagai ungkapan perasaan bahagia atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Meskipun baru kali pertamanya Kim meminum bir, Kim nampak lebih ceria dan lebih terbuka daripada sebelumnya. Seakan-akan terbebaskan dari semua stres yang ada di dalam pikirannya selama ini. Tak lupa sebelum mereka pergi dari sana, Kang meminta video rekaman Namhyuk sebagai kenang-kenangan atas apa yang sudah mereka berdua lakukan malam ini. 야, 진짜 밥 같이 안 먹고 그냥 갈 거야. Kang sempat mengajak Kim untuk makan malam bersama setelah mengganti kembali pakaian seragam sekolah mereka. Namun Kim menolak permintaan Kang karena dia ingin segera pulang lantaran jam ini merupakan jam pulangnya kembali dari bimbel. Di rumah sakit, Kang menunjukkan video Namhyuk kepada adiknya yang koma di rumah sakit dan mengatakan kalau dia sudah membuat Namhyuk bertekuk lutut di hadapannya. Kang berjanji akan membuat para perundung-perundung lainnya bernasib yang sama dengan Namhyuk. Dan sepertinya tujuan Kang melakukan semua ini adalah untuk membalas dendam atas semua perbuatan perundungan yang telah menyebabkan adiknya seperti ini. 잘 먹어. 내려놔. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan ujian sekolah, Kang bertanya kepada Kim tentang bagaimana perasaannya saat ini karena Kang telah menentukan target selanjutnya untuk mereka. Sementara itu di lorong kelas, Ong Hil mengajak Sung Jun untuk bertemu dengan Sung Sik demi menghindari masalah yang semakin besar. Namun seperti yang sudah Sung Jun katakan sebelumnya, dia tidak mau lagi ikut-ikutan kelompok mereka karena saat ini dia ingin lebih fokus lagi dalam berlatih tinjunya. Tak lama, Kang dan Kim datang yang kemudian meminta Hong Hil dan Jiwoo menyampaikan pesannya kepada Sung Sik kalau jangan pernah mengganggu lagi Sung Jun yang sedang fokus melatih tinjunya. Karena jika Sung Sik mengganggu Sung Jun lagi, maka dia akan bertindak untuk menghancurkannya lagi.
Melihat Kim yang seperti itu membuat Sung Yun teringat tentang mengapa Jin Yo dan Sung Sik bisa semena-mena di sekolah. Ini karena mereka berdua merasa kalau pukulan mereka lebih kuat dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Dalam ruang guru terlihat wakil kepala sekolah nampak agak berat menerima seorang murid pindahan baru kelas 3 dari sekolah lainnya. Karena melihat track record dari murid tersebut, namun melihat murid baru itu sungguh-sungguh ingin pindah di sekolah ini, sang wakil kepala sekolah pun hanya memperingatkannya untuk tidak berbuat masalah dan menghindari masalah selama dia di sekolah ini. 잘해봐. Lee Gyol-jae lalu masuk ke dalam kelas Sung Sik, yang kemudian duduk di bangku meja Sung Sik, dan para murid lainnya ingin memberitahu, namun Sung Sik keburu masuk ke dalam kelas. Lee yang tidak tahu kalau itu adalah bangku milik Sung Sik nampak menerima ketika Sung Sik memintanya pindah dari sana. Melihat kalau Lee bisa dijadikan target perundungan lainnya, Sung Sik pun meminta sejumlah uang kepada Lee sebagai permintaan maafnya. Lee pun seakan-akan mau memberikan uang tersebut, namun dia juga ingin Sung Sik tidak mengusiknya lagi karena dia hanya ingin bersekolah ini dengan tenang. Sung Sik yang begitu angkuh mengiyakan permintaan Lee, akan tetapi syaratnya dia harus menyediakan 100.000 won tiap minggunya. Kalau tidak, gantilah itu dengan beberapa pukulan darinya. Baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua, namun sepertinya kemampuan bela diri Lee jauh di atas Sung Sik. Sang wakil kepala sekolah pun menghentikan pertengkaran di antara mereka berdua dan berpesan kepada Lee untuk tidak berbuat onar di sekolah ini karena ini merupakan kesempatan terakhirnya bisa menamatkan pendidikan SMA. Sung Sik sangat kesal akibat dirinya yang diperlakukan rendah oleh Lee, yang kemudian meminta Hong Hil berpura-pura bercerita kepada Kang dan Kim kalau tiba-tiba ada perundung baru di sekolah mereka. Hong Hil mengatakan jika telah ada murid baru yang baru saja keluar dari penjara anak-anak dan mulai berbuat ulah dengan mengajak Sung Sik berkelahi. Mendengar hal tersebut membuat jiwa kepahlawanan mereka muncul, yang lalu segera menemui Lee di dalam kelasnya. Di hadapan Lee, Kang mengatakan kalau dia ingin menguasai sekolah ini, bukan Sung Sik lah yang harus ditemui, melainkan Kim yang saat ini menjadi orang terkuat di SMA Yunseo. Menyadari adanya kesalahpahaman, Lee pun lalu mengajak mereka berdua naik ke atas gedung untuk membicarakan masalah ini. 조용한 곳에서 얘기하자. 뭔가 오해가 있는 것 같다. 난 싸울 생각이 없는데. Kang yang segera memberitahu Kim siapakah murid baru itu serta kemampuan Kim yang jauh di bawah Lee, memintanya untuk tidak meneruskan pertarungan tersebut, dan Kang lalu meminta maaf kepada Lee kalau telah ada kesalahpahaman di sini karena mereka mengira Lee adalah murid yang ingin berlagak seperti preman di sekolah ini. Sebelum Lee pergi dari sana, dia mengingatkan mereka berdua untuk jangan pernah mengganggunya lagi karena dia tidak mempunyai niatan berkelahi di sekolah ini. Apalagi yang mereka lakukan itu tak jauh berbeda dengan para preman di sekolah ini, karena hanya bermodalkan mempunyai tinju yang kuat dan mereka tidak bisa seenaknya menentukan yang baik maupun yang jahat sesuai pikiran mereka. 저 새끼가 그렇게 쎄? 그래서 Setelah mendengar kabar jika Kim dan Lee tidak jadi bertarung, membuat Sung Sik sangat kesal. Terlebih lagi, rumor tentang dirinya yang telah menyebar di lingkungan sekolah setelah kekalahannya dengan kelas anak 1 membuat Sung Sik dan kelompoknya sangat marah, yang kemudian ingin meluapkan kemarahan mereka terhadap Lee sepulang sekolah. Di taman dekat sekolah, Kang bercerita kepada Kim tentang Lee yang merupakan murid pindahan dari SMA Anonim, sebuah sekolah yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Namun menurut rumor yang Kang dengar, sekolah itu merupakan sekolah tempat anak-anak bermasalah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan di Korea Selatan. Pihak sekolah mengendalikan semua anak nakal yang bersekolah di sana telah keluar dari penjara remaja. Akan tetapi, para guru memberikan peringkat berdasarkan
pertarungan dan setiap hari mereka harus bertarung untuk menentukan tentang siapakah yang bisa lulus dari sekolah ini. Dan jika itu benar, maka Lee merupakan salah satu petarung tangguh peringkat teratas SMA tersebut, sehingga dia bisa keluar dan bersekolah di SMA Yunseong. Tak lama Lee lewat di dekat mereka, namun diikuti oleh Sung-sik beserta dengan kelompoknya yang ingin membalas dendam perbuatan Lee kepada mereka. Kang yang penasaran berlari mengikuti mereka, meninggalkan Kim yang tidak peduli dengan semua ini. 야, 튄다! 야, 잡아! 기다리고 있었냐? Lee memperingatkan Sung-sik dan lainnya jika dia sama sekali tidak ingin bertarung meskipun mereka telah mengetahui masa lalunya, karena dia ingin bersekolah di sini dengan tenang, dan Lee memberikan garis yang jangan sampai dilewati oleh mereka jika tidak ingin mendapati tubuh mereka terluka akibat pukulannya. 뭐하냐? 나 아직 안 끝났다. Berhasil menumbangkan Sung-sik dan Sung-wook dengan sangat mudah, Lee pun berjalan pulang. Namun Kang yang berhasil menyusul Lee mengatakan kalau dia ingin meminta maaf atas kejadian siang tadi, serta meminta Lee untuk kapan-kapan membantunya sekali saja, karena jika sampai video perkelahiannya dengan Sung-sik yang berhasil Kang rekam sampai ke pihak sekolah, itu pasti akan sangat berbahaya. Dan Kang tidak mengancam Lee, akan tetapi dia hanya bernegosiasi dengan sebuah bantuan yang di masa depan ingin dimintai oleh dirinya. Lee tidak menjawab permintaan tersebut, namun dia malah meminta Kang untuk mengawasi temannya karena temannya tersebut mempunyai pandangan mata yang sangat berbahaya. Di bawah jembatan terlihat beberapa anak SMP sedang merundung temannya. Choi Ki-soo yang melihat hal tersebut lalu mendekati mereka, yang tentu saja membuat para perundung ketakutan. Jimin mencoba meminta bantuan kepada Choi, namun Choi hanya mengatakan kalau dirinya harus berjuang sendiri karena hanya dirinya saja yang bisa menolong dirinya sendiri, yang kemudian memberikan sebuah pulpen kepada Jimin. 미쳤냐? Kim yang dalam beberapa waktu ini tidak fokus dalam kelas bimbelnya membuat nilai akademiknya turun, sehingga membuat ayahnya semakin marah, apalagi setelah Tuan Sok-tae menerima laporan tentang Kim yang akhir-akhir ini sering telat dan juga sering bolos les. Kim hanya terdiam menerima omelan serta tamparan ayahnya, namun tidak dengan ibunya yang tidak menerima kalau suaminya itu memperlakukan anak mereka berdua seperti robot. Mereka berdua bertengkar hebat, saling berargumen dengan keyakinan mereka masing-masing, sehingga membuat Kim makin depresi dan mencekik lagi lehernya di dalam kamar. 야, Di bawah jembatan jalan tol Korea, sekelompok perundung yang dipimpin oleh Kyun sedang merundung adik kelas mereka. Kyun memukul dan menghina rendah mereka akibat mereka yang tidak memberikan uang kepada dirinya. Kyun yang bertindak semena-mena kepada mereka berdua, namun yang tidak dia sadari ternyata dua pahlawan pembasmi para perundung telah berada di sana, bersiap menghajar mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan. 찍어야 돼. 일어나. Para wanita kabur dan para laki-laki masih berusaha mengalahkan dua orang pahlawan pembela perundung. 일어나.
Melihat Kyon yang sudah tidak berdaya melawannya, Kim masih terus-terusan menghajar Kyon sambil teringat tentang bagaimana perlakuan ayahnya selama ini kepada dirinya. Kim mengeluarkan semua emosi dan amarahnya kepada Kyon sampai-sampai Kang yang melihat hal tersebut berusaha menghentikan Kim yang bertindak sudah di luar batas. Kim nampak sangat marah dan kesal, tidak peduli dengan Kang yang terlihat sangat berusaha menghentikan dirinya mengamuk. Kim bertanya kepada Kang tentang apakah dia pernah merokok, karena entah kenapa dia sangat ingin sekali merokok, dan Kang pun mengatakan kalau sewaktu dia SMP dia pernah merokok, namun akibat merokok tenggorokannya menjadi sakit. Kang mengingatkan Kim kalau tindakannya tadi sudah melewati batas, sehingga dia tidak bisa membedakan antara Kim dengan para perundung. Kim mencoba mencari pembelaan, namun melihat Kim yang sudah seperti itu, Kang seakan-akan sudah tidak tahu dengan apa yang ingin Kim tuju. Ponsel Kang pun berdering dan itu berasal dari ibunya yang mengatakan kalau adiknya telah sadar dari komanya. 얼른 가자. 나 옷 갈아입자. 빨리 가자. Kang tak menyangka melihat Jisung bisa kembali sadar setelah beberapa minggu dia tak sadarkan diri. Kang menangis terharu bahagia bersama dengan ibunya dan berjanji dalam hatinya kalau dia akan membalas perlakuan dari orang-orang yang merundungnya, dan saat ini hanya kurang 2 orang saja. Sementara Kang pergi ke rumah sakit, Kim saat ini tengah berada di stasiun menunggu kedatangan kereta. Tak sengaja dia mendengar obrolan dari murid-murid SMA Daenam membicarakan sebuah rumor yang beredar tentang adanya 2 pahlawan bertopeng merah yang menghajar para preman dari SMA Shumun, sehingga membuat para preman-preman itu tidak lagi merundung di SMA Shumun. Mereka pun lalu lantas berpikir jika andai saja mereka menggugah perundungan yang dilakukan di SMA mereka ke internet, mungkin mereka akan datang untuk menghajar para perundung di SMA Dimnam. Sesampainya Tuan Seok Tai di rumah, dia berbicara kepada istrinya jika besok siang para pekerja akan datang membersihkan ruangan kamar milik Song Yun dengan alasan Kim yang tidak bisa berkonsentrasi jika kamar itu masih ada. Nyonya Dabin marah karena seharusnya suaminya itu melihat dari sisi lainnya tentang anak mereka. Yang dia tahu hanyalah nilai akademis putra mereka, tanpa mengetahui kalau akhir-akhir ini wajah Kim penuh bekas luka setiap hari akibat berkelahi karena stres yang dialaminya. Tak lama Kim pulang ke rumah. Ayahnya yang melihat Kim lalu memintanya untuk memberikan Walkman peninggalan kakaknya, namun Kim menolak meskipun ayahnya sangat marah terhadapnya karena barang ini adalah satu-satunya barang peninggalan kakaknya yang sangat berharga, dan mengatakan kalau kakaknya dulu pernah mencoba membunuh dirinya. 대남고 2학년 피도에 Esokan malamnya, Kang dan Kim berada di suatu tempat di mana para perundung SMA Daenam yang dipimpin oleh Pidoil berkumpul, dan Kang mengingatkan Kim untuk jangan bertindak seperti kemarin karena akhir-akhir ini Kang menyadari betapa bahayanya Kim, dan Kim meminta Kang untuk tidak perlu khawatir karena dirinya berbeda dengan mereka. 아이고, 여기 다들 모여 있었네. Mereka berdua lalu masuk ke dalam sana dan bertemu dengan Pidoil bersama dengan rekan-rekanannya yang ternyata telah mempersiapkan diri mereka menjebak Kang dan Kim dengan semua pengepungan yang mereka persiapkan, karena ternyata murid yang dirundung oleh mereka telah mengatur sebuah rencana agar Kang dan Kim datang ke tempat itu. Meskipun keadaan di sana saat ini sangatlah berbahaya untuk mereka berdua, Kang dan Kim tidak peduli yang kemudian mulai menyerang mereka semua secara membabi buta. Kang dan Kim terus berusaha melawan meskipun dikepung dari segala sisi, namun pada akhirnya mereka berdua tertangkap oleh para berandalan SMA Daenam. 가자. Who are you, man?
Pituel tak menyangka kalau orang yang ada di balik topeng itu adalah Kang Yunki, yang pasti tujuannya ke sana membalaskan dendam atas perbuatannya kepada Jisung. Doi lalu merekam mereka berdua sebagai bukti yang bisa disebarkan kalau orang-orang bertopeng itu adalah Kang. Dan Kim memberontak sehingga mereka berdua bisa lepas dari tangkapan mereka yang kemudian berusaha kabur dari tempat tersebut. Kim dan Kang terus berusaha lari dari kejaran Pituel, dan untung saja Sung Jun yang tak sengaja melintas menggunakan motornya menyelamatkan mereka berdua. Sung Jun lalu menurunkan mereka berdua di suatu tempat karena saat ini dia sedang bekerja paruh waktu, dan Kim berterima kasih atas bantuan Sung Jun. Namun sebelum dia pergi, Kang meminta maaf kepada Kim karena dia tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada dirinya. Kim nampak tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, yang kemudian meminta bantuan kepada Sung Jun agar malam ini bisa tidur di tempatnya. Meskipun hanya bisa membawa Kim ke dalam tempat latihan tinju tempat dia berlatih untuk tidur sementara, namun sudah cukup membuat Kim senang karena setidaknya di tempat itu Kim bisa melihat bagaimana kerja keras Sung Jun demi bisa bertanding di pertandingan tinju Asian Games tingkat sekolah. Sung Jun lalu sedikit bercerita tentang pengalaman pertamanya bertinju yang saat itu sangat takut terkena pukulan di wajahnya. Sama seperti ketika pertama kali dia berkelahi, namun lama-lama rasa takutnya menghilang dan Sung Jun berkata lebih baik daripada Kim berkelahi, belajarlah bertinju karena itu lebih baik daripada dia harus berkelahi di jalanan. Tuan Seok Tae dan Nyonya Dabin sangat khawatir melihat putra mereka tidak kunjung pulang ke rumah. Namun kekhawatiran mereka berdua jelas berbeda karena Nyonya Dabin khawatir dengan bagaimana keadaan Kim, sedangkan Tuan Seok Tae lebih khawatir dengan bagaimana nilai akademis putranya karena dia telah menyiapkan guru les privat untuk Kim di rumahnya. Tuil dan Nam Yuk menemui Choi setelah keluar dari penjara remaja, dan Choi tertawa sinis merendahkan mereka bertiga karena bisa-bisanya kalah dari Kang beserta dengan rekanannya. Tujuan mereka bertiga menemui Choi hanyalah ingin meminta bantuan kepada dirinya untuk menghancurkan Kang dan Kim serta memberitahunya kalau Jisung telah sadar dari komanya. Mendengar hal tersebut membuat Choi tertawa karena seharusnya ayah Nam Yup sudah membereskan masalah ini. Jadi untuk apa memikirkan lagi hal tersebut? Lebih baik dia membereskan masalah mereka bertiga saat ini dengan akan mendatangi SMA Yun Seong besok siang. Namun jangan lupa kali ini mereka harus memberikan uang jajan lebih kepada dirinya. Keesokan paginya, di saat Kim berdiri di lapangan sebelum masuk ke dalam kelas, Sung Jun bertanya kepada Kim tentang apa yang dia lakukan di sini dengan berdiri tiap paginya, dan Kim lalu menunjukkan sebuah pesawat yang melintas di atas mereka dan mengatakan kalau itu merupakan cara dia agar pikirannya lebih tenang sebelum dia masuk ke dalam kelas. Kang terus mengamati Kim di dalam kelas karena merasa bersalah tidak memberitahukan tujuan awalnya membentuk tim penghancur perundung kepada Kim. Sementara itu, Choi yang saat ini telah berada di SMA Yun Seong menghajar salah satu bawahan Sung Sik demi mencari di mana keberadaan dari Kang. Tak lama kemudian, Sung Sik lalu masuk ke dalam ruangan band dan tak terima ada orang asing yang telah membuat keonaran di tempatnya. Baku hantam pun segera terjadi di antara mereka berdua. Sung Sik sangat kewalahan dalam menghadapi Choi, sampai-sampai kaki kirinya harus terkilir setelah mendapatkan kuncian dari Choi.
Choi lalu memerintahkan bawahan Sung Sik untuk segera membawakan Kang ke tempat ini jika teman-teman mereka masih ingin berjalan dengan dua kaki. Tak lama kemudian, anak buah Sung Sik datang menemui Kim dan Kang yang nampak sedang berselisih paham akibat peristiwa kemarin dan mengatakan kalau telah ada orang yang sedang mencari mereka berdua dan telah mengalahkan Sung Sik. Jadi mereka berdua harus berhati-hati dalam menghadapi pria tersebut. Kang sangat terkejut melihat keberadaan Choi di sana karena orang yang mencarinya adalah dirinya. Kim yang hatinya sedang tidak baik-baik saja langsung menantang Choi untuk berkelahi, namun Kang menghentikannya karena ini adalah masalah dirinya. Dan film pun masih berlanjut di episode terakhirnya di tanggal 14. 오늘은 도망 안 가?